Baik, sekarang kita akan masuk kepada verbal communication. Pengertian dari bahasa adalah bahasa merupakan kata-kata dan tata bahasa yang digunakan dalam pesan-pesan umum. Terdapat beberapa tujuan bahasa. Pertama, bahasa digunakan untuk menunjuk, memberi label, mendefinisikan, dan membatasi. Kedua, bahasa digunakan untuk mengevaluasi. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan sikap positif ataupun negatif terhadap subjek. Yang ketiga, bahasa digunakan untuk mendiskusikan hal-hal di luar pengalaman langsung kita. Bahasa memungkinkan kita berbicara tentang diri kita sendiri, belajar dari pengalaman orang lain, berbagi wawasan bersama, berbicara tentang peristiwa masa lalu dan masa depan, dan berkomunikasi tentang orang dan hal-hal yang tidak ada. Kemudian yang terakhir, bahasa digunakan untuk berbicara tentang bahasa. Hal ini digunakan juga untuk berkomunikasi mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi. Budaya dan gender mempengaruhi bagaimana kata-kata digunakan dan diinterpretasikan. Dalam budaya konteks rendah, pesan biasanya cukup langsung dan bahasanya sangat spesifik. Pembicara mengatakan dengan tepat apa yang mereka maksud dan pesan verbal sangat eksplisit, dengan banyak detail yang diberikan. Namun, dalam budaya konteks tinggi, pesan yang disampaikan mungkin tidak secara langsung, menggunakan bahasa yang lebih umum dan ambigu. Penerima dalam budaya konteks tinggi mengandalkan kontekstual isyarat untuk membantu mereka memahami makna pembicaraan. Harapan masyarakat terhadap maskulinitas dan feminitas juga mempengaruhi penggunaan bahasa. Menurut Wood, gaya bahasa feminin biasanya menggunakan kata-kata empati, dukungan, menekankan bahasa yang konkret dan pribadi, menunjukkan kesopanan, dan terdapat keraguan-raguan dalam berbicara. Sedangkan gaya bahasa maskulin sering menggunakan kata-kata status dalam pemecahan masalah, menekankan bahasa abstrak dan umum, dan menunjukkan ketegasan dan kontrol dalam berbicara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis verbal communication. Yang pertama adalah berbicara. Berbicara adalah suatu komunikasi verbal secara vokal. Nah, contohnya yang biasa kita lakukan, seperti mengobrol dengan teman, atau seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Yang kedua adalah menulis. Menulis adalah komunikasi verbal secara non-vokal. Contohnya adalah menulis surat atau chattingan bersama teman. Selanjutnya adalah mendengarkan. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau hanya mendengar, artinya hanya mengambil getaran bunyi. Sedangkan mendengarkan, artinya mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat untuk mendapatkan informasi. Yang terakhir adalah membaca. Membaca ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Nah, sekarang kita akan memasuki pada cara meningkatkan language skill kita. Bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah pilihlah kata yang clear, artinya spesifik, konkret, dan presisi. Kemudian yang kedua, pesan kita harus memorable, artinya mudah diingat oleh sang penerima. Yang ketiga, hindarilah bahasa yang tidak dimengerti oleh receiver, dan gunakanlah vocabulary yang dimengerti oleh mereka. Yang terakhir, gunakan bahasa yang tidak menyerang. To have a good communication skills means you are able to make your point without a lot of fillers and stumbling. Sekian dari penjelasan mengenai verbal communication. Kita akan melanjutkan kepada non-verbal communication.
Hmm?